Untuk materi yang akan kita pelajari di hari Kamis ini ya. Oke, semoga teman-teman sudah bisa melihat share screen yang saya tampilkan. Jadi di pertemuan yang ke-8 ini, kita akan mempelajari mengenai gambaran umum audit laporan keuangan. Jadi hari Senin kemarin ya, teman-teman sudah belajar mengenai tanggung jawab legal atau tanggung jawab hukum seorang auditor. Nah, hari ini kita akan mencoba melihat secara garis besar bagaimana sih proses audit yang dilakukan, mulai dari penugasan audit sampai kemudian itu menjadi sebuah opini auditor dalam laporan audit. Nah, meskipun secara garis besar, kalau teman-teman lihat di slide berikutnya, karena ini terlalu kecil ya, jadi akan coba saya perbesar di sini. Nah, secara garis besar itu tahapan audit atas laporan keuangan ada empat tahap ya. Yang pertama yaitu penerimaan penugasan, kemudian perencanaan audit, pelaksanaan audit itu sendiri, dan yang terakhir pastinya yaitu pelaporan atas hasil temuan. Nah, dari keempat tahap ini itu juga terdiri dari beberapa tahap-tahap selanjutnya. Nah, ini cukup panjang sebenarnya ya. Semoga kalian bisa mengikuti belajar pelan-pelan, tidak apa-apa. Nah, yang pertama yaitu tahap penerimaan penugasan. Di dalam tahap penerimaan penugasan ini akan saya sampaikan nanti di slide. Kemudian perencanaan audit. Nah, perencanaan audit inilah yang terdiri dari beberapa tahap, mulai dari memahami bisnis klien, kemudian melakukan prosedur analitis, membuat pertimbangan awal mengenai materialitas, kemudian juga kita akan belajar mengenai risiko audit, bagaimana cara menghitung risiko audit, kemudian juga bagaimana mengembangkan strategi audit awal untuk asersi yang signifikan. Kemudian juga yang terakhir, kita sebagai auditor harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal klien. Kemudian saya share kembali di slide-nya ya. Jadi, sekali lagi saya jelaskan bahwa di dalam tahapan audit itu terdapat 4 tahap yang bisa kita ketahui, yaitu penerimaan penugasan, perencanaan audit, pelaksanaannya, dan kemudian pelaporannya. Nah, kalau menurut kita mengacu pada buku Boynton, dia membagi tahapan atau gambaran mengenai audit laporan keuangan ini menjadi beberapa fase, yaitu ada 6 fase ya. Yang fase pertama, perform risk assessment procedure, kemudian fase kedua, assess the risk of material, kemudian fase ketiga, respond to assess risk, fase keempat, perform further audit procedure, fase kelima, evaluate evidence, dan fase terakhir yaitu communicate audit findings. Nah, jadi dari ke-6 fase ini juga akan di-breakdown kembali ke beberapa tahapan yang lebih detail. Dan di gambar selanjutnya, Boynton menjelaskan secara lebih rinci per fase tersebut. Jadi kalau fase pertama yaitu melakukan prosedur penilaian risiko. Di situ seorang auditor, tahap pertama yang harus dilakukan yaitu mengidentifikasi asersi financial statement atau laporan keuangan, asersi laporan keuangan yang relevan. Di samping itu, di samping kita mengetahui atau mengidentifikasi asersi yang terkait laporan keuangan, kita juga harus memahami mengenai bisnis atau entitas perusahaan. Nah, ini sudah berkali-kali saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa memahami bisnis klien itu adalah tahapan yang penting.
dari sebuah proses audit, gitu ya. Nah, dari memahami bisnis, kemudian mengidentifikasi asersi, kemudian bisa ditentukan mengenai materialitas awal, dan kemudian bisa dilakukan prosedur analitis, mengidentifikasi resiko, kemudian membuat atau membangun sebuah strategi audit, dan kemudian memahami pengendalian internal dari sebuah perusahaan. Ini baru di tahap 1 ya, fase 1. Nanti kemudian ada fase-fase selanjutnya. Kalian bisa baca sendiri. Ini. Dan jangan khawatir ketika nanti kalian belum paham mengenai fase-fase yang belum dijelaskan, insya Allah fase-fase ini, fase lanjut ini akan dipelajari pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Dan juga misalnya ini, test of control substantive test, itu mungkin akan kita bahas secara gambaran, secara umum di mata kuliah audit 1 ini. Dan untuk lebih detail itu biasanya akan dibahas melalui praktikum audit, atau jika nanti ada mata kuliah audit 2, yaitu ya nanti kita akan bahas di mata kuliah audit 2 gitu ya. Jadi kalian jangan khawatir bahwa fase-fase ini kita pelajari step by step, satu persatu ya. Dan untuk pertemuan kali ini pun, ini hanya akan memberikan gambaran saja. Jadi untuk nanti bagaimana secara detail tentang resiko, tentang materialitas, ataupun tentang bukti audit misalnya, itu akan insya Allah akan saya bahas di pertemuan khusus, begitu ya, di pertemuan kita selanjutnya. Baik, kita lanjut saja. Nah, jadi sudah saya sampaikan bahwa tahap pertama itu adalah penerimaan penugasannya. Apa sih yang perlu kita ketahui dari sebuah penerimaan penugasan audit? Gitu. Jadi auditor dapat menolak atau menerima penugasan audit baik terhadap klien baru maupun klien lama. Jadi terkait dengan tanggung jawab legal atau tanggung jawab hukum yang kemarin sudah kita bahas bersama ya, bahwa untuk menerima atau menolak sebuah penugasan itu harus dipertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu masalah kompetensi dan independensi, yang nomor 2. Sudah berkali-kali juga ini saya sampaikan ya, kompetensi yaitu asesmen tentang kompetensi untuk menjalankan tugas audit secara profesional. Kemudian independensi, yaitu kemampuan auditor untuk bersikap independen atau tidak memihak. Nah, independensi itu baik berupa in fact maupun in appearance. Gitu ya. Independensi dalam kenyataan maupun dalam penampilan. Apalagi dasar pertimbangan untuk menerima atau menolak sebuah penugasan audit. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk bekerja dengan cermat dan seksama. Jadi hal-hal yang diperhatikan di sini yaitu perlu diperhatikan mengenai kecukupan waktu, gitu ya. Kemudian ketersediaan tim audit dan ketersediaan konsultan ahli untuk audit pada industri tertentu. Jadi sebuah KAP ketika ingin menerima atau menolak sebuah penugasan audit, jadi misalnya dia menerima tawaran dari klien gitu ya untuk mengaudit perusahaannya, dipertimbangkan terlebih dahulu apakah ada kecukupan waktu dari KAP tersebut, apakah ada ketersediaan tim audit, dan apakah ada ketersediaan untuk konsultan ahli jika memang ada permintaan dari industri tertentu. Nah, kemudian yang keempat, pertimbangan untuk menerima atau menolak yaitu tingkat risiko pelaksanaan tugas audit. Nah, misalnya dalam kaitannya dengan karakteristik bisnis dan industri klien. Nah, di sini bisa jadi tingkat resikonya itu untuk mengaudit perusahaan A itu terlalu tinggi. Misalnya, jadi KAP berhak untuk menolak. Sebentar ya. Kemudian faktor-faktor lain untuk mempertimbangkan apakah harus menerima atau menolak
penerimaan sebuah penugasan audit, yaitu ada atau tidaknya konflik antara auditor dengan klien gitu. Jadi misalnya kita sebuah KAP itu sedang ada konflik dengan perusahaan tertentu, ya jangan menerima apabila ada tawaran untuk mengaudit perusahaan tersebut gitu ya. Nah, itu bisa jadi juga kita dapat dari pengalaman audit sebelumnya. Ya, jadi misalnya EY pernah mengaudit perusahaan A, terus ternyata terjadi sebuah konflik. Nah, untuk tahun berikutnya diusahakan apabila konflik itu belum terselesaikan, maka ya jangan dilanjutkan dulu auditnya untuk tahun berikutnya. Atau bisa jadi juga berdasarkan informasi dari auditor sebelumnya. Kemudian yang keenam yaitu integritas manajemen. Misalnya dalam mematuhi standar akuntansi keuangan atau dalam mematuhi peraturan perundang-undangan maupun dalam memenuhi komitmen dengan mitra bisnisnya. Jadi kalau manajemen perusahaan itu sudah tidak berintegritas, tidak memiliki integritas, maka ya bisa dipertimbangkan untuk menolak penugasan audit. Gitu. Nah, jika tadi kita sudah mempelajari tentang dasar pertimbangan untuk menerima atau menolak penugasan, seperti apa surat penugasan audit itu sendiri. Jadi, dalam hal auditor memutuskan untuk menerima sebuah penugasan, langkah selanjutnya itu membuat surat penugasan. Ya. Jadi, kalau sudah menerima, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat surat penugasan atau engagement letter. Ya, untuk ditandatangani oleh klien. Jadi ya semacam surat kesepakatan, begitulah. Apa tujuan dibuat surat penugasan itu? Yang pertama untuk memahamkan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, yaitu auditor dan juga klien. Jadi tanggung jawab manajemen apa, tanggung jawab auditor apa, begitu ya. Di situ dipertegas kembali. Jadi untuk memahamkan masing-masing tanggung jawab dari auditor maupun dari klien. Kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk pegangan legalitas pelaksanaan audit. Jadi menghindari adanya tuntutan hukum itu tadi ya, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa surat perikatan audit atau engagement letter ini salah satunya untuk pegangan apabila kemudian di suatu masa ada sebuah kasus atau apa. Jadi di sini sudah ada pegangan legalitasnya. Begitu ya. Contoh surat engagement letter ini atau surat perikatan audit ini nanti insya Allah akan saya share di e-learning ya, tapi bisa kita lihat sekilas di sini. Kelihatan nggak ya? Saya stop share, saya share kembali aja. Ini dia. Nah, semoga terlihat ya. Jadi di sini adalah surat perikatan antara EY dengan PT Adi Sarana Armada. Sekilas saja di sini surat ini memuat tanggung jawab dan pembatasan dalam audit. Kemudian di sini juga nanti kita bisa lihat adanya kesepakatan biaya. Di sini tanggung jawab manajemen, kan? Jadi sudah dipisahkan ya, mana tanggung jawab manajemen, mana tanggung jawab auditor. Nah, kemudian disepakati juga mengenai honorarium dan penagihan. Saya di sini fee-nya adalah sebesar 760 juta, kemudian ditambah biaya-biaya lain. Di sini dijabarkan penagihan pertama, penagihan kedua, penagihan terakhir. Jadi agar jelas gitu ya, ada dasarnya, ada legalitasnya. Gitu. Dan ini kemudian ditandatangani oleh partner KAP dan juga dari perusahaan itu sendiri. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya di dokumen ini. Saya lanjut untuk penjelasan mengenai ini. Apa namanya tahap-tahap tadi itu ya. Jadi kalau tahap awal dari sebuah proses audit itu, kita kan memahami bisnis dan memahami
asersi, mengidentifikasi asersi, mohon maaf, mengidentifikasi asersi laporan keuangan yang relevan. Jadi kita bahas ya, kita mulai bahas satu persatu di sini. Yang pertama yaitu kita mengidentifikasi terlebih dahulu asersi laporan keuangan yang relevan. Teman-teman sudah familiar ya dengan asersi, karena sudah beberapa kali saya jelaskan sebelumnya. Kan tujuan audit itu adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien telah menyatakan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Ya, ini sudah, insya Allah teman-teman sudah paham ini. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, hal yang umum dilakukan dalam audit itu adalah mengidentifikasi sejumlah tujuan audit yang spesifik bagi setiap akun yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, itu juga sudah saya sampaikan kalau tidak salah di pertemuan kelima. Kalian nanti bisa lihat lagi slide-nya. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus audit. Ya kan? Nah, karena tujuan itu tadi, tujuan audit umum maupun tujuan audit khusus itu sangat erat kaitannya dengan asersi laporan keuangan. Nah, ini saya copy paste dari pertemuan kita sebelumnya juga mengenai asersi. Di sini ada 5 asersi yang teman-teman sudah pernah pelajari, yaitu keberadaan atau ketersediaan, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan pengalokasian, serta yang kelima yaitu penyajian dan pengungkapan. Contohnya bagaimana sih ya? Mungkin dengan contoh ini teman-teman akan bisa lebih ada gambaran mengenai apa asersi. Jadi misal, dalam neraca perusahaan itu dilaporkan adanya aktiva lancar ya. Adanya aktiva lancar berupa piutang usaha sebesar 100 juta net bersih. Jadi ini piutang yang sudah dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. Nah, teman-teman sudah familiar ya dengan piutang usaha, dengan kerugian piutang, kan yang dilaporkan dalam neraca itu adalah netnya bersih, sudah dikurangi dengan kerugian piutang. Nah, 100 juta ini untuk melaporkan pos ini dalam neraca, manajemen itu sebenarnya telah membuat 2 asersi secara eksplisit. Asersi itu kan ada asersi secara eksplisit maupun asersi dalam bentuk implisit. Ya. Nah, dari pernyataan bahwa ada piutang usaha sebesar 100 juta di dalam neraca, ada 2 asersi eksplisit, yaitu pertama, piutang usaha itu memang benar-benar ada. Jadi benar-benar ada piutang usaha ini. Nah, ini kaitannya dengan asersi keberadaan atau ketersediaan. Memang ada. Kemudian yang kedua yaitu jumlah piutang usaha yang benar setelah dikurangi penyisian piutang tidak tertagih atau kerugian piutang itu adalah 100 juta. Nah, ini kaitannya dengan asersi penilaian. Ya. Nah, secara eksplisit perusahaan itu sebenarnya sudah memberikan pernyataan asersi ketersediaan memang ada dan asersi penilaian sebesar 100 juta. Nah, dari piutang itu sebesar 100 juta, manajemen itu juga memberikan 3 asersi implisit. Apa saja? Yang pertama yaitu semua piutang usaha yang harus dilaporkan telah dilaporkan semuanya. Jadi asersi kelengkapan, nggak ada yang tertinggal gitu ya. Jadi semua piutang itu telah tercatat. Kemudian yang kedua, semua piutang usaha yang dilaporkan tersebut adalah benar milik entitas. Jadi terkait dengan asersi apa? Asersi hak dan kewajiban. Dan yang kemudian terakhir bahwa semua pengungkapan yang sesuai berkaitan dengan piutang usaha telah dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan CALK ya. Jadi ini hubungannya dengan asersi pengungkapan. Ya, disclaimer. Nah, asersi-asersi ini nanti teman-teman bisa pelajari kembali. Flashback ke materi pertemuan kelima juga bisa. Itu ya, ada tujuan umum, ada tujuan khusus dari masing-masing transaksi ataupun dari masing-masing saldo akun. Gitu. Nah, setelah kita memahami mengenai asersi, mengidentifikasi asersi, kita kemudian mulai memahami bisnis dan memahami entitas bisnis perusahaan dan lingkungannya.
Sini ya. Nah, memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Kenapa kita perlu memahami apa latar belakang kita perlu memahami tentang bisnis klien? Yang pertama, agar dapat memahami peristiwa-peristiwa, transaksi-transaksi, atau praktik-praktik yang dapat berpengaruh secara signifikan pada laporan keuangan klien. Kemudian yang kedua, agar dapat memahami substansi ekonomi suatu transaksi entitas dan bagaimana prinsip akuntansi itu diterapkan dalam industri tersebut, serta untuk mengembangkan harapan tentang laporan entitas. Oke, saya stop dulu. Maaf ya, tadi ada interupsi. Jadi saya lanjut, apa latar belakang atau kenapa kita perlu memahami bisnis klien. Tadi yang sudah 2 ya, kemudian yang selanjutnya adalah akan dengan mengetahui, dengan memahami bisnis klien, itu membantu seorang auditor untuk memahami masalah-masalah sistem informasi atau information system issue yang penting bagi seorang klien. Kemudian yang keempat, latar belakangnya adalah memahami bisnis klien itu akan membantu auditor juga di dalam mengevaluasi kelayakan estimasi akuntansi atau responsible of accounting estimate. Karena kan estimasi akuntansi ini ditetapkan oleh manajemen ya. Nah, kemudian auditor itu dengan memahami bisnis klien dia bisa mengevaluasi kelayakan estimasi akuntansi yang telah digunakan, estimasi akuntansi yang digunakan oleh klien. Begitu. Kemudian, agar auditor dapat memahami prinsip akuntansi yang spesifik yang berlaku pada bisnis dan industri yang berbeda. Jadi begini, kalau bisnis klien itu kan beda-beda ya, industri itu kan beda-beda. Ada itu misalnya bergerak di bidang kesehatan, ada yang bergerak di bidang pertanian, itu kan beda-beda. Nah, itu kadang mereka punya prinsip akuntansi yang spesifik yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Gitu. Dan di situ seorang auditor itu harus memahami hal tersebut. Kemudian juga yang terakhir yaitu untuk dasar lainnya. Jadi misalnya tidak hanya jasa audit, tapi juga memberikan jasa konsultasi misalnya, atau jasa atestasi yang lain, maka pemahaman terhadap bisnis klien ini juga bisa digunakan oleh seorang auditor, gitu ya, agar bisa membantu organisasi klien mencapai sasarannya dengan lebih baik. Tuh. Nah, di dalam memahami bisnis klien, seorang auditor juga perlu memahami tujuan dan strategi bisnis dari perusahaan tersebut, terutama dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Jadi ketiga hal ini harus dipahami terlebih dahulu oleh seorang auditor sebelum melakukan prosedur audit selanjutnya. Itu ya. Bagaimana cara memperoleh pemahaman tersebut? Jadi untuk memahami sebuah perusahaan atau klien, itu auditor bisa merujuk pada pengalaman sebelumnya. Jadi misalnya sekarang di audit KAPA misalnya. Nah, berarti kan dia sudah berpengalaman dalam mengaudit perusahaan tersebut ya. Tahun selanjutnya masih diaudit KAP yang sama. Nah, disinilah kemudian tim audit di tahun berikutnya itu bisa belajar dari pengalaman dari auditor sebelumnya pada KAP yang sama, ya kan? Nah, kemudian yang kedua dari diskusi dengan orang dalam entitas, ini berarti melalui interview. Jadi, auditor bisa bertanya atau melakukan diskusi dengan klien. Kemudian juga bisa diskusi dengan personel auditor internalnya perusahaan untuk memahami bagaimana pengendalian internal perusahaan.
Bisa juga dengan diskusi dengan auditor lain. Jadi misalnya si perusahaan A ini tahun lalu diaudit oleh KAP lain. Jadi si KAP yang baru ini yang akan melakukan audit yang baru ini bisa berdiskusi dengan auditor sebelumnya. Nah, walaupun itu dari beda KAP, itu tidak masalah. Kemudian juga bisa dengan mengidentifikasi related parties ya, pihak-pihak terkait perusahaan, misalnya anak perusahaan. Nah, itu harus dipahami terlebih dahulu oleh seorang auditor. Adanya pihak-pihak terkait atau related party. Yang selanjutnya kita juga bisa melihat dari publikasi yang berkaitan dengan industri, kemudian observasi langsung ke fasilitas dan kegiatan operasional. Bisa kita melakukan kunjungan ke pabriknya, misalnya itu manufaktur, ya kita melakukan kunjungan ke pabrik. Kemudian kita juga bisa memahami peraturan dan perundangan yang secara signifikan berdampak terhadap entitas. Dan yang terakhir yaitu kita bisa memahami bisnis klien itu melalui dokumen yang dihasilkan oleh entitas tersebut, oleh klien tersebut. Misalnya dari ringkasan rapat atau apa kita sebut minutes of meetings ya. Di situ kan ada ringkasan rapat atau notulensi. Nah, itu biasanya bisa kita baca, auditor bisa baca-baca di situ apakah ada poin-poin penting yang harus diketahui. Nah, ini sebenarnya loncat ya. Setelah kita memahami bisnis klien dan juga mengidentifikasi asersi dari laporan keuangan, sebenarnya kita harusnya, sebentar saya ke atas, membuat keputusan mengenai materialitas, kemudian melakukan analytical prosedur analitis. Tapi saya bahas dulu prosedur analitis ya, materialitas nanti setelah itu. Jadi prosedur analitis itu adalah prosedur yang dilakukan untuk melihat ada tidaknya potensi salah saji dalam laporan keuangan. Itu bisa dilakukan pada tahap perencanaan, dalam tahap pelaksanaan, maupun pada tahap kesimpulan audit ya. Kalau nanti kalian mungkin belum mengambil mata kuliah analisis laporan keuangan, tapi kalau nanti akan mengambil mata kuliah tersebut, di situ kalian akan belajar lebih dalam tentang prosedur analitis. Nah, ada beberapa macam analisis rasio yang bisa dilakukan. Ada analisis kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, yaitu dengan rasio kas, terus kemudian quick ratio sama current ratio. Kemudian juga ada analisis untuk mengetahui tingkat likuiditas perusahaan melalui analisis rasio likuiditas. Kemudian yang ketiga yaitu analisis kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang. Ada juga analisis profitabilitas. Jadi prosedur analitis itu nanti biasanya akan menggunakan rasio-rasio tersebut. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kalian nanti bisa banyak sekali di googling, bisa kalian cari di internet apa saja rasio-rasio yang biasanya digunakan untuk melakukan prosedur analitis dalam laporan keuangan. Nah, dalam prosedur analitis, angka-angka dalam laporan keuangan itu akan dibandingkan dengan angka pembandingnya. Angka pembandingnya itu bisa mencakup angka tahun lalu, atau kemudian bisa mencakup angka anggaran atau prediksi juga bisa, dan juga bisa mengacu pada angka rata-rata industri. Nah, jadi dari hitungan yang sudah kita dapatkan melalui rasio-rasio itu biasanya akan kita bandingkan. Bisa dibandingkan dengan angka tahun lalu, atau dengan rata-rata, ataukah dengan anggarannya. Nah, normalnya angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan itu atau rasio itu tidak akan berbeda jauh dengan
angka pembandingnya. Saya lanjutkan kembali. Jadi setelah kita memahami mengenai prosedur analitis dan rasio-rasio yang bisa digunakan untuk melakukan prosedur tersebut, kita kemudian seorang auditor membuat keputusan tentang materialitas. Materialitas menurut FASB nomor 2 yaitu besarnya pengabaian atau salah saji informasi akuntansi yang dalam kaitannya dengan kondisi di sekitarnya akan memungkinkan pertimbangan pihak yang berkepentingan yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh pengabaian atau salah saji tersebut. Mumet ya. Bahasanya bulat. Oke, begini, materialitas itu secara sederhananya ya pernah saya bahas juga, materialitas itu adalah penting atau tidak pentingnya sebuah informasi. Sehingga kalau misalnya itu dianggap penting, itu berarti dianggap bahwa informasi tersebut itu misalnya ada salah saji terhadap informasi tersebut itu akan mempengaruhi keputusan seorang pengguna laporan keuangan. Nah, berarti itu artinya apa? Artinya informasi tersebut adalah material. Gitu ya. Jadi apabila itu misalnya akan mempengaruhi keputusan dari seorang pengguna laporan keuangan, apabila ada salah saji material misalnya ya, ada salah saji yang material, kemudian itu mempengaruhi, ada salah saji yang bisa mempengaruhi keputusan pengguna, maka itu adalah salah saji material. Dalam membuat keputusan tentang materialitas ini sangat penting untuk mempertimbangkan atau untuk kita lihat mengenai pertimbangan profesional atau professional judgment dari seorang auditor. Ya, karena tidak bisa materialitas itu gimana ya? Ya itulah, itu bergantung pada professional judgment dari seorang auditor tentang mana-mana saja yang dianggap material dan mana yang dianggap tidak material. Bagaimana konsep materialitas ini dapat mempengaruhi proses audit? Pertama, auditor bisa membuat pertimbangan awal mengenai materialitas sementara ia merencanakan perikatan atau penugasan untuk membuat keputusan penting tentang lingkup audit. Jadi materialitas ini bisa mempengaruhi proses audit dari dua hal ya. Pertama yaitu mempengaruhi lingkup audit. Yang kedua, konsep materialitas ini juga menjadi pedoman auditor ketika mengevaluasi temuan audit. Jadi kalau misalnya ada temuan, kemudian dilihat apakah temuan itu material atau tidak dari tingkat materialitas yang sudah ditentukan. Gitu ya. Jadi materialitas itu akan mempengaruhi lingkup audit dan kemudian juga akan menjadi pedoman auditor ketika mengevaluasi temuan audit. Nah, setelah kita belajar mengenai materialitas, kita juga biasanya kaitannya adalah dengan risiko audit, audit risk. Audit risk seperti yang juga sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, itu adalah kesalahan auditor dalam memberikan opini atas laporan keuangan pada saat audit telah direncanakan dan dilaksanakan dengan kehati-hatian profesional serta sesuai dengan standar audit yang berlaku. Jadi di sini auditor sudah melakukan semua prosedur ya. Ini sudah sesuai dengan standar audit dan dilaksanakan dengan kehati-hatian profesional, tetapi masih ada risiko untuk terdapat kesalahan memberikan opini. Nah, kalau menurut SAS 47, risiko audit adalah risiko auditor tanpa sadar tidak melakukan modifikasi pendapat sebagaimana mestinya atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Jadi intinya sama ya di sini ya. Dua hal ini maksudnya definisi di atas dan yang di bawah ini intinya adalah sama, bahwa risiko audit itu adalah risiko memberikan opini yang salah
sebenarnya. Memberikan opini atas laporan keuangan audit itu tidak semestinya, tapi itu sudah dilaksanakan dengan prosedur yang sesuai, standar yang sesuai, dan auditor itu tanpa sadar tidak melakukan modifikasi pendapat. Gitu. Dalam semua audit, dalam sebuah audit itu pasti mengandung resiko ya. Nggak cuma audit, dalam semua penugasan yang lain pun juga pasti ada resikonya. Nah, resiko audit ini adalah seorang auditor tanpa sadar tidak melakukan modifikasi pendapat atau opini sebagaimana mestinya. Resiko audit ini terdiri dari 3 komponen. Ada risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi ya. Ini penting ini untuk kalian ketahui dan kalian pahami. Tapi ini kan sebagai pengenalan terlebih dahulu. Nanti ada tersendiri pembahasan pertemuan untuk membahas mengenai risiko, membahas mengenai materialitas, dan membahas mengenai bukti audit ya. Untuk saat ini kalian perlu memahami terlebih dahulu, sudah familiar terlebih dahulu bahwa risiko audit atau audit risk itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Bedanya apa? Kalau risiko bawaan itu udah dari sononya, sudah dari sananya gitu ya. Jadi kerentanan suatu asersi terhadap kemungkinan salah saji yang material dengan asumsi tidak terdapat pengendalian internal yang terkait. Jadi kalau risiko bawaan itu memang dari perusahaan tersebut itu tidak ada pengendalian internalnya, pengendalian internal yang terkait gitu loh ya. Jadi memang perusahaan itu tidak punya SOP misalnya, tidak punya SOP untuk proses bisnis tertentu misalnya. Kemudian yang kedua yaitu ada risiko pengendalian. Nah, kalau risiko pengendalian bedanya dengan risiko bawaan apa? Kalau risiko bawaan tadi kan tidak adanya pengendalian internal ya, risiko adanya salah saji karena tidak adanya pengendalian internal terkait. Kalau risiko pengendalian itu risiko terjadinya salah saji yang tidak dapat dicegah atau dideteksi oleh struktur pengendalian internal perusahaan. Jadi pengendalian internalnya itu sudah ada, sudah ditetapkan, gitulah. Struktur pengendalian internalnya itu sudah ada, tetapi pengendalian tersebut tidak bisa mendeteksi atau tidak bisa mencegah dari salah saji tersebut, gitu loh, salah saji material itu dari kesalahan itu. Jadi itulah yang dinamakan risiko pengendalian. Nah, yang terakhir adalah risiko deteksi. Risiko deteksi ini risiko yang timbul karena auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Jadi di sini dari pihak auditornya ya. Kalau risiko bawaan dan risiko pengendalian ini lebih condong pada risiko yang dimiliki oleh perusahaan. Tapi kalau risiko deteksi ini risiko yang dimiliki oleh seorang auditor. Jadi auditor itu tidak bisa mendeteksi ada resiko itu. Namanya resiko deteksi, detection risk. Nah, dari ketiga komponen risiko audit ini, itu nanti ada rumusnya ya. Risiko audit itu sama dengan risiko bawaan dikalikan risiko pengendalian dikalikan risiko deteksi. Tapi itu kita bahas nanti di pertemuan yang khusus membahas mengenai risiko audit. Untuk saat ini kalian cukup memahami dulu tentang adanya 3 komponen ini. Nah, kalau Boynton, dia menggambarkan bahwa keterkaitan ketiga resiko ini seperti ini ya. Jadi ini ada clients internal control, ada pengendalian internal perusahaan. Kemudian di sini ada resiko bawaan. Jadi resiko bawaan ini sudah bawaan, ya, sudah bawaan. Jadi tidak bisa diapakan lagi lah istilahnya gitu. Itu sudah bawaannya perusahaan karena dia tidak punya pengendalian internal atas hal tersebut gitu. Nah, kemudian disaring di pengendalian internal ini apakah ada apakah bisa dideteksi atau tidak oleh pengendalian internal. Kalau misalnya bisa, lolos. Kalau tidak bisa, nah berarti harus dinilai lagi tentang resiko pengendaliannya. Ternyata pengendalian internal ini belum bisa mendeteksi nih. Oh, berarti dia adalah control risk.
Nah, kalau sudah jadi control risk, dia disaring lagi ke auditor. Apakah auditor ini bisa mendeteksi atau tidak? Kalau dia bisa mendeteksi salah saji itu berarti lolos, nggak jadi risiko ya. Tapi kalau kemudian seorang auditor itu tidak dapat mendeteksi salah saji material dalam suatu asersi, maka itu kemudian bisa menjadi risiko audit risk. Begitu. Sampai sini kalau teman-teman masih bingung bisa dibaca lagi berulang-ulang ya. Nanti slide-nya akan saya bagikan juga. Nah, kemudian kita juga membahas mengenai bukti audit. Bukti audit itu sangat mempengaruhi sifat pekerjaan audit seperti yang tercantum pada standar ketiga pekerjaan lapangan. Ya. Jadi ada standar audit yang ketiga yaitu standar pekerjaan lapangan. Di situ terstatement bahwa bahan bukti kompeten yang mencukupi, jadi bukti audit kompeten yang mencukupi itu dapat diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi yang digunakan sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Jadi bukti audit itu bisa diperoleh dari berbagai macam prosedur ya, bisa dari inspeksi, bisa mengamati, bisa konfirmasi, juga bisa permintaan keterangan. Jadi misalnya melalui review, melalui interview, bisa melalui interview dengan klien. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan auditor atas kecukupan kecukupan bukti antara lain yang pertama yaitu materialitas dan risiko. Jadi 3 hal ini ya, materialitas, risiko, dan bukti audit itu saling terkait. Nanti akan ada saatnya kalian belajar ketika bukti audit ketika materialitasnya tinggi, kemudian risikonya itu bagaimana, kemudian bukti auditnya itu bagaimana. Itu nanti akan kita pelajari lebih dalam di topik khusus yang membahas mengenai ini ya. Nah, sekarang kalian cukup memahami dulu bahwa bukti audit ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kecukupannya itu. Yang pertama materialitas dan risiko. Kemudian yang kedua yaitu faktor-faktor ekonomi dan yang ketiga yaitu ukuran dan karakteristik populasi. Jadi kalau materialitas dan risiko secara umum untuk akun yang material pada laporan keuangan ya diperlukan bukti yang lebih banyak gitu ya. Kan kalau misalnya misalnya dalam akun penjualan itu dianggap material oleh seorang auditor, oleh tim audit, maka otomatis itu akan diperlukan bukti yang lebih banyak dibandingkan akun lain yang dirasa tidak material. Atau contoh lain, misalnya dalam mengaudit perusahaan manufaktur, jadi memproduksi barang ya, maka akun persediaan itu pasti akan lebih material dibandingkan dengan akun misalnya akun beban dibayar di muka. Begitu. Jadi inilah pentingnya ketika kita memahami bisnis audit, bisnis klien terlebih dahulu ya. Dengan memahami bisnis klien, kita juga otomatis nanti akan lebih aware. Oh iya, kalau ini kan yang saya audit perusahaan manufaktur nih, berarti saya harus aware dengan akun persediaannya. Gitu. Karena itu pasti dia tingkat materialitasnya lebih tinggi. Dia lebih beresiko. Gitu. Jadi membutuhkan bukti audit yang lebih banyak. Itu ya. Kemudian faktor-faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini terkait dengan waktu dan biaya. Jadi kalau mau mengumpulkan bukti audit itu pasti juga ada batasannya, batasan waktu dan biaya. Dengan demikian seorang auditor itu sering menghadapi keputusan apakah penambahan waktu dan biaya itu akan memberikan manfaat yang sepadan atau tidak dengan perolehan bukti audit yang lebih meyakinkan. Ya pastikan ada keterbatasan waktu dan keterbatasan uang lah ya. Jadi di situ seorang auditor juga kalau mau mengumpulkan bukti audit harus memperhatikan hal-hal tersebut. Kemudian tadi yang ketiga yaitu ukuran dan karakteristik populasi. Jadi kalau mau
melalui sampel misalnya. Nah, itu bisa kita lihat ukuran dan karakteristik dari populasi tersebut. Jadi misalnya kalau dalam transaksi penjualan, berarti populasinya itu adalah transaksi yang ada di dalam jurnal penjualan. Jadi itulah populasinya. Kemudian kita ambil sampel transaksinya itu dari berbagai banyak jurnal penjualan itu, kita ambil sampel misalnya begitu. Secara umum ya semakin besar populasi akan semakin banyak pula jumlah bukti yang diperlukan. Nah, strategi audit. Jadi kalau kita tadi sudah berbicara mengenai materialitas, mengenai prosedur analitis, mengenai resiko, juga mengenai bukti audit, maka kita bisa mulai merancang strategi audit awal, gitu ya. Karena strategi audit itu adalah pilihan pendekatan audit untuk memastikan efektivitas pelaksanaan audit itu sendiri. Jadi menentukan sifat, saat, dan luas audit sebagai pedoman dalam mengembangkan rencana audit. Nah, strategi audit ini didasarkan pada sifat dari bisnis dan industri klien yang sudah diperoleh dari pemahaman auditor yang awal tadi ya, memahami bisnis klien, serta area yang berpotensi menimbulkan salah satu material dalam laporan keuangan. Tuh, jadi saling terkait prosesnya dari awal, dari memahami bisnis, mengidentifikasi asersi, kemudian bisa kita mengacu pada materialitasnya bagaimana, kemudian prosedur analitisnya, sampai kemudian ke resiko audit, sampai kemudian ke bukti. Nah, sekarang sampai ke strategi audit. Itu ya. Semoga teman-teman di sini tidak banyak yang bingung. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan bisa hubungi saya melalui WhatsApp atau disampaikan di WhatsApp grup, ya tidak apa-apa. Ya. Strategi audit ini juga mencakup pemilihan staf. Jadi timnya nanti pemilihan tim auditnya itu siapa saja, kemudian evaluasi apakah membutuhkan tenaga ahli atau tidak, gitu ya, dari luar KAP. Begitu, saya rasa sampai di sini dulu materi yang bisa saya berikan untuk hari ini. Nanti jika masih ada materi yang tertinggal, insya Allah akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya ya. Tapi ini saja sudah banyak. Saya yakin teman-teman akan berusaha keras untuk mencoba memahami satu persatu tahapan dari audit atas laporan keuangan ya. Ini yang penting kalian sudah punya gambaran dulu. Gambaran secara garis besarnya itu bagaimana. Mulai dari penerimaan penugasan, merencanakan, kemudian nanti kita melaksanakan dan melaporkan hasil temuan. Gitu ya. Kalau audit 1 ini sebenarnya lebih mencakup kedua tahapan ini sih. Kalau audit 2 atau di praktek audit, nanti lebih kita belajar ke pelaksanaan audit. Jadi kita terjun ke masing-masing akun kas, piutang, utang, kemudian macam-macam. Ada banyak akun yang bisa kita pelajari bagaimana prosedur auditnya. Ya, kalau sekarang di audit 1 kita cukup ini dulu. Secara garis besar. Nanti di pertemuan selanjutnya insya Allah akan saya gambarkan lebih mendetail lagi. Oke. Oke, terima kasih untuk perhatian teman-teman sudah mencoba bergabung melalui rekaman ini ya. Mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya. Saya tutup pertemuan 8 mata kuliah pengauditan ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua.